Perjalanan saya dari rumah ke ladang perkebunan atau pesawahan kurang lebih jaraknya 1 km. Dan cuaca hari ini terlihat cerah dibanding hari-hari sebelumnya yang selalu diguyuri hujan. Tujuan saya hari ini ke kebun atau ke sawah yaitu untuk memanen kacang bulu atau bisa disebut juga kacang jepun. Dan saya pun tidak sendiri, dibantu oleh tetangga dan kerabat almarhum bapak saya yang sudah berada di ladang lebih awal. Sesampainya di ladang, saya langsung ikut serta memanen kacang tersebut. Panggil saja namanya Ki Engkos, yang merupakan sahabat karib almarhum bapak yang selalu menemani bapak ketika berada di kebun atau di sawah pada waktu itu. Dan ini namanya Ibu Dewi. Dia adalah tetangga saya yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saya. Bu Dewi pun tidak sendiri, dia mengajak kedua cucunya yang bernama Aulia dan Salma. Mereka pun ikut serta membantu memanen kacang jepun. Nah, alhamdulillah geng, panen kacangnya udah beres dan dibantu juga sama Teh Hati ya. Makasih Teh Hati. Panen kacang pun terhitung sangat cepat. Sekitar pukul 10.30 sudah selesai, dan tak lama kemudian sawah atau ladang kacang yang tadi sudah selesai dipanen langsung dibajak atau digarap, yang nantinya akan ditanami padi kembali. Zaman pun semakin berkembang, teknologi pun semakin canggih. Dulu pembajakan atau penggarapan lahan sawah menggunakan alat penggerak kerbau. Namun sekarang mayoritas menggunakan alat mesin traktor sebagai alat penggerak, dikarenakan menggunakan traktor lebih cepat dan lebih efisien. Sempat sesaat saya menghampiri si emang operator tersebut yang sedang beristirahat. Saya pun melontarkan pertanyaan kepada si emang. Kekurangan dan kelebihan pembajakan sawah menggunakan kerbau dan traktor apa sih, Mang? Si Mang pun menjawab, kelebihan menggunakan traktor tentunya lebih cepat pengerjaannya. Namun kekurangannya setelah dibajak, sawah didiamkan terlebih dahulu selama seminggu lebih agar limbah yang menetes ke daerah pesawahan menghilang atau terbawa arus air. Limbah tersebut yaitu tetesan oli dan solar yang dapat menghambat pertumbuhan padi. Dan satu lagi kekurangannya yaitu kesulitan pengadaan bahan bakar solar untuk saat ini. Karena pembelian bahan bakar di SPBU harus menggunakan surat izin, apalagi pembeliannya ditampung di jeligen. Kekurangan membajak menggunakan kerbau yang pasti lebih lama pengerjaannya. Namun kelebihannya sawah yang selesai dibajak atau digarap tidak perlu didiamkan lebih lama. Cukup 1-2 hari bisa ditanam dengan padi, dikarenakan tidak meninggalkan limbah dan tidak perlu membeli bahan bakar. Cukup diberi rumput, kerbau pun bisa beraktivitas atau bekerja. Setelah saya mengobrol dengan si emang tersebut, karena waktu masih siang dan cerah, saya pun langsung pergi ke saung atau daerah perkebunan untuk membongkar bekas kandang domba yang sudah mulai rapuh dan tak bisa digunakan kembali. Kandang domba ini dibuat oleh almarhum bapak karena dulu dia pernah memelihara beberapa ekor domba. Dan tujuannya kandang domba ini dibongkar akan dialihfungsikan atau ditanami tanaman philodendron, sejenis tanaman hias yang nantinya dipergunakan untuk kebutuhan dekorasi pernikahan atau acara lainnya. Jadi kita istirahat dulu, baru beres setengah, sekalian ngebenerin ini karena nggak ada pemasoknya nih. Nanti kalau misalnya kelamaan bisa lepas.
Waktu pun menunjukkan pukul 16.30. Pembongkaran kandang domba belum selesai, mungkin akan dilanjut besok harinya. Simang pembajak sawah pun sudah pada pulang, begitu pula Ki Engkos dan yang lainnya juga sudah pulang. Sebelum pulang, saya pun menyempatkan untuk memasak mie rebus, karena lambung saya sudah tidak bisa diajak kompromi.